Kan masa transisi. Di masa transisi ini, protokolnya harus ditetapkan nomor 1, kapasitas 50% untuk semua aktivitas, untuk semua kegiatan, untuk semua tempat. Yang kedua, juga harus memenuhi syarat jarak aman 1 meter per orang. Lalu, yang ketiga, harus menggunakan masker. Semua orang harus menggunakan masker. Prinsip ini harus dipegang di masa transisi. PSBB di Jakarta diperpanjang lagi nih sama Pak Anies sampai akhir Juni. Tapi nggak kayak sebelum-sebelumnya sih. Pak Anies bilang kalau perpanjangan PSBB di bulan Juni ini merupakan masa transisi menuju new normal yang aman, sehat, dan produktif. Makanya, sejumlah aktivitas masyarakat yang sejak Maret kemarin dibatasi, sekarang udah mulai dilonggarkan. Salah satunya, aktivitas keagamaan di rumah ibadah yang udah boleh dilakukan masyarakat mulai Jumat 5 Juni. Beberapa tempat ibadah juga nih yang ada di ibu kota nggak mau kalah, terus juga mempersiapkan segala kebutuhannya. Dan juga nih untuk para jamaah maupun jemaat nantinya juga harus tetap ya menomorsatukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh tempat ibadah. Saat ini saya juga mau lihat-lihat nih beberapa tempat ibadah yang ada di ibu kota, baik gereja maupun juga masjid. Kira-kira bagaimana ya persiapan mereka? Tujuan pertama saya ialah Masjid Istiqlal. Meski sejak Ramadan tahun lalu, masjid terbesar di ASEAN ini tengah direnovasi, tapi bukan berarti pengurus nggak bersiap loh untuk menerima kembali jamaah. Pengurus masjid bahkan rutin melakukan penyemprotan disinfektan 4 kali dalam sebulan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif memutus penyebaran corona di tempat ibadah. Selain itu, pengurus juga akan terapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga bisa memberikan ketenangan bagi jamaah lainnya saat melaksanakan ibadah di area masjid. Kami pasti akan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Makanya kami tidak tergesa-gesa dalam hal ini. Kami betul-betul mempersiapkan diri, mempertimbangkan secara matang. Karena kami tidak mau nanti Masjid Istiqlal dibuka untuk umum terus menimbulkan masalah baru. Seperti pengaturan saf antar jamaah, ya, antara satu jamaah dengan jamaah lain itu sekitar 1 meter. Dan sudah kami berikan tanda silang. Itu wajib diikuti oleh jamaah yang ingin beribadah di Masjid Istiqlal. Dari Istiqlal, sekarang kita ke Gereja Katolik Katedral yang tepat berada di seberang Masjid Istiqlal. Pengurus Gereja Katedral saat ini juga telah siap menyambut jamaah kembali. Beberapa protokol peribadatan selama masa transisi dan new normal juga terus dimatangkan. Keuskupan Agung Jakarta melakukan 2 langkah. Pertama, kami sedang mematangkan protokol peribadatan dalam masa tatanan hidup baru, new normal, yang sedang disusun. Yang kedua, kami berkewajiban memastikan kesiapan setiap gereja, paroki dalam menjalankan protokol peribadatan internal tersebut. Nampaknya pengurus rumah ibadah di ibu kota sudah siap nih buat menerima kembali jamaah. Tapi sebagai jamaah kita perlu ingat dan patuhi juga ya protokol kesehatan beribadah. Jangan ragu juga untuk ingetin jamaah satu sama lain. Semua untuk kebaikan kesehatan bersama kok. Lucy Olawan, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.